miliar. Yang percaya Al-Quran itu hanya 1,5 miliar kok. Yang 1,5 miliar juga terbagi. Ada kalamullah qadiman, ada kalamullah hadisan, ada kalamullah makhluk, ada yang bukan makhluk lagi. Ya macam-macam lagi. Dan itu semuanya tidak bisa dibuktikan oleh. Ya, tergantung pada wilayah keimanan kita persoalannya itu. Jadi kalau sudah masalah keimanan ya udah silahkan Anda lakukan aja. Itu tidak bisa dibuktikannya kok. Anda mau ngotot bagaimana bahwa ada neraka, bagaimana membuktikannya? Kecuali neraka di dunia saya buktikan bisa bahwa dosa-dosa itu membawa siksa. Bisa kita buktikan kok. Tapi nanti kan kita tidak bisa buktikannya, tergantung pada keimanan kita semacam itu. Nah, nanti di dalam wilayah ini yang penting mah bukan berapa bacaannya, tapi berapa besar keyakinanmu akan diijabah kabul. Ini waktu-waktu yang mustajabah ya, doa-doa yang sangat mudah dikabulkan itu kan kalau per hari ya, ya per hari itu pada maghrib, kemudian tengah malam, awin kusminu qalila dari 1:30 sama menjelang subuh, salat fajar. Kalau dalam perharian itu waktu mustajabah itu adalah setelah maghrib, 1:30 malam dan menjelang subuh. Kalau per bulannya itu bulan Maulid, bulan puasa dan bulan haji, Dzulhijjah. Kalau per minggunya itu hari Minggu Sayyidul Ayyam, hari Jumat. Ya, dan waktunya itu mabainal khutbatain. Jadi ada timetable-nya, ada schedule-nya. Ya orang juga mau nemu saya juga harus tahu schedule-nya. Kalau nggak tahu ya saya mesti tidur gitu. Datang sini jam 6, jam baru tidur saya gitu. Gitu. Jadi ada malaikat juga ada aplusannya juga sama tugas-tugasnya itu. Ya semuanya terorganisir gitu. Tidak sekarape dewek, enggak. Nah, waktunya gimana? Nah makanya kalau bulan Maulid itu tanggal 1 sampai tanggal 12. Ya praktiknya cuma 11 hari lah puasa, tanggal 12 sudah makan kan. Kemudian kalau bulan puasa ya sebetulnya mah mengejar Lailatul Qadar itu sebetulnya mah biasanya tanggal 17 sampai akhir. Tetapi untuk bulan puasa kita fullkan saja 1 bulan lah 30 hari. Nah kalau bulan haji itu dari mulai Dzulqa'dah tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah itu waktunya. Nah kemudian kalau tempat mustajabah itu ya artinya satu ya di tempatnya kebanyakan di Mekah, kebanyakan tempat mah yaitu di Babu Salam, Hajar Ismail, Makam Ibrahim dan sebagainya. Kemudian kalau di Madinahnya itu di Raudhah, di makam Kanjeng Nabi Muhammad situ. Tapi nggak usah ngusap-ngusap, dipukul sama askar di sana. Nah kemudian kalau di tempat yang lain mana? Di masjid, tempat yang ini. Masjid mana? Masjid yang tertua. Tempat mustajabah itu tempat masjid yang tertua. Kalau di Cirebon mana masjid tertua itu? Masjid Abang. Di Kasepuhan. Oh Kasepuhan. Iya Kasepuhan tertua. Cipta Semalam itu apa namanya itu? Cipta Rasa. Iya kalau di Indramayu Di Bondan. Bondan. Sapu Angin kan itu cukup tua itu juga. Sih makam Salawe itu makam Salawe. Tajuk makam Salawe ya? Iya itu makam Salawe itu yang tertua gitu. Kenapa masjid yang tertua? Ya karena di situ sudah dipakai untuk berzikir sudah bertahun-tahun kan. Artinya sudah banyak madunya lah gitu kira-kira. Nah kemudian khusus untuk bulan Maulid ini tanggal 1 tuh hari tadi siang ya sudah mulai puasa, hari Minggu, Senin, Selasa. Rebo masih puasa, Kamis sudah buka tanggal 12 Maulid tuh. Jadi hitungnya
Minggu-minggu, Senin, Selasa 10 hari. Rebo 11, Kamis sudah tanggal 12-nya gitu. Yang dibacanya adalah salawat saja. Namanya salawat bibit, yaitu sallallahu alaihi Muhammad, cukup 16.000 saja. Per hari, Bu, ya? Per hari. Dipipil aja, habis subuh 3.000, zuhur 3.000, asar 3.000, maghrib 3.000, isya 3.000, menjelang tidur 1.000, kan jadi 16.000 saya kira itu. Khalwatnya di rumah? Ya di rumah nggak apa-apa lah. Ya istilahnya bukan khalwat, mau khalwat ya enggak, di rumah juga nggak apa-apa. Saling beraktivitas nggak apa-apa. Puasa-puasa biasa kok. Itu diharapkan seperti itu. Ya minimal satu, kita menghormati kelahiran Kanjeng Nabi lah. Ya terlepas kita nggak usah bicara maulid Nabi bid'ah atau tidak ya. Tapi kan kita sebagai umatnya ikut bergembira atas kelahiran Nabi, apa sih salahnya? Ya kalau yang ngapa bid'ah ya sudah biaran aja lah, nggak ada masalah. Yang nggak mau ya udah, yang mau silakan gitu aja kan. Karena persoalan-persoalan yang beda pendapat ini ya itu tidak bisa dibuktikan dengan ilmiah sih lain, ya kan? Ya artinya ya sampai sekarang apalagi kepada Al-Quran tadi. Apa semua orang percaya Al-Quran? Enggak kan? Banyak mana yang percaya dengan yang tidak? Banyak yang sedikit tidak. Yang percaya. Ya, penduduk kita 8 miliar. Yang percaya Al-Quran itu hanya 1,5 miliar kok. Yang 1,5 miliar juga terbagi. Ada kalam Allah qadiman, ada kalam Allah hadisan, ada kalau mungkin makhluk, ada yang bukan makhluk lagi, ya macam-macam lagi. Dan itu semuanya tidak bisa dibuktikan oleh, ya tergantung pada wilayah keimanan kita persoalannya itu. Jadi kalau sudah masalah keimanan ya udah silahkan Anda lakukan aja, itu tidak bisa dibuktikannya kok. Anda mau ngotot bagaimana bahwa ada neraka, bagaimana membuktikannya? Kecuali neraka di dunia saya buktikan bisa, bahwa dosa-dosa itu membawa siksa, bisa kita buktikan kok. Tapi nanti kan kita bisa buktikan ya, tergantung pada keimanan kita semacam itu. Nah nanti di dalam wilayah ini yang penting mah bukan berapa bacaannya, tapi berapa besar keyakinanmu akan diijabahkan kabul, bahwa doamu akan diijabahkan oleh Allah. Makanya ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijabah gitu. Dan itu semuanya tidak bisa dibuktikan oleh, ya tergantung pada wilayah keimanan kita persoalannya itu. Jadi kalau sudah masalah keimanan ya udah silahkan Anda lakukan aja, itu tidak bisa dibuktikannya kok. Anda mau ngotot bagaimana bahwa ada neraka, bagaimana membuktikannya? Kecuali neraka di dunia saya buktikan bisa, bahwa dosa-dosa itu membawa siksa, bisa kita buktikan kok. Tapi nanti kan kita bisa buktikan ya, tergantung pada keimanan kita semacam itu. Nah nanti di dalam wilayah ini yang penting mah bukan berapa bacaannya, tapi berapa besar keyakinanmu akan diijabahkan kabul, bahwa doamu akan diijabahkan oleh Allah. Makanya ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijabah gitu.